Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriana Putri, NPM 2021030373. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang toharoh. Yang pertama yaitu pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa yaitu artinya bersuci, sedangkan menurut istilah syara, toharoh itu artinya membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Dan dalam beberapa kitab fikih seperti kitab Al-Faqh Al-Islami wa Adillatuhu karya Wahab Az-Zuhaili, bahwa toharoh secara bahasa berarti bersuci, dan toharoh juga bermakna an-nazafah, yaitu kebersihan. Maka toharoh secara istilah bisa diartikan sebagai kegiatan bersuci atau mensucikan. Yang kedua yaitu ragam macam toharoh. Pada umumnya, pembagian toharoh dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu toharoh maknawiyah atau toharoh hati, dan yang kedua toharoh nisyah atau toharoh tubuh atau jasmani. Yang pertama yaitu toharoh maknawiyah, yaitu toharoh hati, yaitu bersuci dari syirik hati serta maksiat melalui cara tauhid serta melakukan perbuatan amal baik. Karena itu, menjadi muslim kita mesti mensucikan diri serta jiwa kita dari tindakan syirik serta munafik dan pekerjaan maksiat lainnya seperti dengki, sombong, dendam, tidak suka, dan riya, dan seterusnya. Yang kedua yaitu toharoh nisyah. Toharoh nisyah atau toharoh tubuh atau jasmani, yaitu mensucikan anggota tubuh dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Untuk menghilangkan hadas kecil, kita mesti berwudu, dan menghilangkan hadas besar mesti mandi besar. Yang ketiga yaitu pembagian air. Di dalam mazhab Syafi'i, para ulama membagi air menjadi 4 kategori beserta hukumnya jika digunakan untuk bersuci. Yang pertama yaitu air suci dan mensucikan. Air yang termasuk dalam kategori ini disebut oleh ulama usul fikih dengan sebutan air mutlak, yaitu air yang secara alami turun dari langit atau bersumber dari alam atau bumi. 7 macam air yang termasuk ke dalam kategori air mutlak yaitu air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air mata air, air salju, dan hasil dari air salju. Yang kedua yaitu air musyammas, adalah air yang dipanaskan di bawah sinar matahari langsung, yang berwadahkan dari logam selain emas dan perak seperti besi dan tembaga. Hukumnya adalah suci dan mensucikan, tapi makruh digunakan untuk bersuci. Namun, ketika air ini berubah menjadi dingin, air ini hukumnya boleh dipakai atau tidak lagi makruh. Yang ketiga yaitu air suci namun tidak mensucikan. Dalam kategori ini terdapat 2 jenis lagi, yakni yang pertama jenis mustakmal dan yang kedua jenis mustakhyar. Yang pertama jenis mustakmal adalah jenis air yang telah digunakan untuk bersuci, baik bersuci dari hadas maupun najis. Jika air mustakmal ini tidak mencapai 2 kulah, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi jika air ini berjumlah 2 kulah ataupun lebih, maka air ini diperbolehkan untuk digunakan bersuci. Perlu diketahui, air menjadi mustakmal apabila air yang digunakan untuk bersuci hukumnya wajib. Yang kedua jenis mustakhyar adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya karena tercampur dengan barang suci yang lain dengan perubahan air yang menghilangkan kemutlakan nama air tersebut. Dan yang keempat yaitu air mutanajis, adalah air yang kurang dari 2 kulah dan terkena benda-benda najis, sehingga karena hal tersebut berubahlah zat, warna, rasa, dan baunya. Air jenis ini secara otomatis tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan yang selanjutnya yaitu suci. Suci adalah bersih dari hadas. Perihal bersuci meliputi beberapa perkara, yaitu yang pertama alat bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu kaifat atau cara bersuci, dan yang ketiga jenis najis yang perlu disucikan, dan yang keempat benda yang wajib disucikan, dan yang kelima sebab-sebab dan keadaan yang menyebabkan kewajiban bersuci. Yang kelima mutanajis.
Yang dinamakan mutanajis adalah air suci yang terkena najis, yang tidak dimaafkan. Air mutanajis dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama air yang sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 kulah yang terkena najis, baik air tersebut dalam keadaan berubah maupun tidak. Dan yang kedua yaitu air yang banyak, yaitu air yang lebih dari 2 kulah yang dapat berubah dikarenakan masuknya sesuatu, baik air tersebut berubah dalam keadaan sedikit ataupun banyak. Baik, sekian dari presentasi makalah saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.